Papua Indonesia dan Papua Nugini adalah dua bagian dari Pulau Papua, pulau terbesar kedua di dunia. Meski berbagi letak geografis yang sama, kedua wilayah ini berkembang dengan cara yang sangat berbeda. Bagaimana perbedaan ini terbentuk? Mari kita telusuri berdasarkan sejarah, sistem pemerintahan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Pulau Papua memiliki sejarah panjang yang ditandai oleh pembagian kekuasaan kolonial. Pada awal abad ke-20, pulau ini dibagi menjadi 3 wilayah. Bagian barat berada di bawah kekuasaan Belanda, bagian timur dijajah Inggris, dan bagian utara dikuasai Jerman. Setelah Perang Dunia Pertama, wilayah Jerman diserahkan kepada Australia sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa. Papua Indonesia, bagian barat pulau, menjadi bagian dari Indonesia pada 1 Mei 1963 setelah proses panjang yang melibatkan sengketa internasional dan referendum. Di sisi lain, Papua Nugini memperoleh kemerdekaan dari Australia pada 16 September 1975 tanpa konflik besar, mencerminkan pendekatan kolonial yang berbeda. Pulau Papua memiliki luas sekitar 786.000 km persegi. Papua Indonesia menguasai 418.707 km persegi, sedangkan Papua Nugini mencakup sisanya. Meski berbagi pulau yang sama, Papua Nugini lebih sering dianggap sebagai bagian dari Oseania, bukan Asia. Hal ini menjadi alasan mengapa Papua Nugini tidak termasuk anggota ASEAN, meskipun dekat secara geografis dengan Asia Tenggara. Papua Indonesia adalah bagian integral dari NKRI dengan provinsi-provinsinya seperti Papua, Papua Barat, Papua Selatan, dan Papua Tengah yang memiliki karakteristik budaya dan alam yang beragam. Sementara itu, Papua Nugini adalah negara merdeka dengan ibu kota di Port Moresby, dikenal dengan bentang alamnya yang liar dan sulit diakses. Salah satu perbedaan mendasar antara Papua Indonesia dan Papua Nugini adalah sistem pemerintahan. Papua Indonesia menerapkan sistem pemerintahan republik parlementer sebagai bagian dari NKRI. Pemimpin tertinggi adalah presiden yang dipilih melalui pemilu nasional. Papua Nugini sebaliknya adalah monarki konstitusional yang masih terhubung dengan kerajaan Inggris. Kepala negara adalah Raja Charles III, diwakili oleh seorang gubernur jenderal. Sistem ini mencerminkan pengaruh kolonial Inggris dan Australia. Papua Nugini dikenal sebagai salah satu negara dengan keragaman linguistik tertinggi di dunia, memiliki lebih dari 840 bahasa lokal. Bahasa resmi yang digunakan adalah Tok Pisin, Hirimotu, dan bahasa Inggris. Di Papua Indonesia, bahasa resmi adalah bahasa Indonesia, meskipun ada ratusan bahasa daerah seperti Hatam, Moi, Kamoro, dan lainnya yang masih digunakan sehari-hari. Keberagaman bahasa ini menunjukkan kekayaan budaya kedua wilayah, meskipun ada tantangan dalam menciptakan kesatuan di tengah perbedaan linguistik. Secara ekonomi, Papua Indonesia memiliki PDRB sekitar 239,72 triliun rupiah pada tahun 2023. Sebagian besar kontribusi berasal dari sektor pertambangan, terutama emas dan tembaga, yang dikelola oleh perusahaan seperti PT Freeport Indonesia. Papua Nugini memiliki PDB sekitar 27,5 miliar US dollar pada tahun 2022. Ekonomi negara ini sangat bergantung pada ekspor sumber daya alam seperti gas alam cair, minyak bumi, dan emas. Namun kurangnya infrastruktur dan tantangan geografis seringkali menghambat pertumbuhan ekonominya. Secara umum, kesejahteraan dan infrastruktur di Papua Indonesia lebih unggul dibandingkan Papua Nugini, meskipun keduanya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Dalam hal kesejahteraan, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, Papua Indonesia memiliki IPM sekitar 65,65 pada tahun 2022, termasuk kategori sedang di Indonesia, meski lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Angka ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya berkat program pembangunan dan otonomi khusus.
Sedangkan Papua Nugini memiliki IPM sebesar 0,558, kategori rendah, menempatkannya di peringkat 156 dari 191 negara menurut laporan UNDP tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa Papua Nugini menghadapi tantangan besar dalam pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Akses ke pendidikan dan kesehatan. Di Papua Indonesia, pemerintah telah meningkatkan investasi dalam pendidikan dan kesehatan melalui program seperti dana otonomi khusus. Meskipun demikian, akses ke layanan dasar di wilayah pedalaman masih menjadi tantangan. Sedangkan Papua Nugini memiliki tantangan lebih besar. Infrastruktur kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil sangat terbatas, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses layanan ini. Dari segi infrastruktur, pada transportasi, Papua Indonesia telah mempercepat pembangunan infrastruktur melalui proyek Trans Papua sepanjang 4.325 km yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas wilayah terpencil. Bandara seperti Sentani di Jayapura dan pelabuhan di Sorong menjadi titik penting untuk pengiriman barang dan mobilitas penduduk. Sedangkan Papua Nugini memiliki infrastruktur transportasi yang sangat terbatas. Jalan utama seperti Highland Highway seringkali rusak parah dan banyak wilayah hanya dapat diakses melalui pesawat kecil atau perahu. Dari akses listrik dan internet, di Papua Indonesia tingkat elektrifikasi meningkat meskipun masih lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Proyek perluasan akses internet seperti Palaparing Timur membantu menghubungkan wilayah terpencil. Papua Nugini menghadapi tantangan yang lebih berat. Menurut laporan World Bank di tahun 2020, hanya 13% penduduk Papua Nugini yang memiliki akses ke listrik dan akses internet pun terbatas serta mahal. Pada pembangunan kota, kota-kota besar di Papua Indonesia seperti Jayapura dan Timika memiliki fasilitas publik yang relatif lebih baik seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Sedangkan di Port Moresby, ibu kota Papua Nugini, meski merupakan pusat ekonomi negara, seringkali dilaporkan memiliki tingkat kriminalitas tinggi dan fasilitas publik yang kurang memadai. Secara keseluruhan, Papua Indonesia memiliki keunggulan dalam kesejahteraan dan infrastruktur berkat dukungan dari pemerintah pusat dan proyek pembangunan besar-besaran. Meskipun tantangan tetap ada di daerah pedalaman. Papua Nugini tertinggal lebih jauh karena keterbatasan anggaran, tantangan geografis, dan infrastruktur yang belum memadai. Namun kedua wilayah memerlukan perhatian serius untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama bagi komunitas yang tinggal di wilayah terpencil.